Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan masih hadis 114. Karena bulan lalu Allah terputus karena waktu dan hadis panjang sekali. Yang sudah kita bahas bahwa hakikatnya orang-orang beriman dengan izin Allah akan bertemu Allah, melihat Allah dengan wujud dan zat aslinya dua kali. Pertama, saat kita dikumpulkan di padang mahsyar sebelum meniti sirat, kita diperlihatkan wajah Allah terang benderang. Bahkan digambarkan oleh Rasulullah SAW di hadis ini seperti kita melihat bulan di saat bulan purnama dan tidak ada halangan berbentuk awan. Sama juga kita bisa melihat Allah seperti kita melihat matahari tanpa sebuah halangan apapun. Yang kedua, dengan izin Allah kita akan perlihatkan wajah Allah yang hari ini kita beribadah bil ghaib. Kita imani Allah tuh hakikatnya ada, ahad esa, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahus samad, qul huwallahu ahad. Kita juga akan melihat Allah saat kita masuk ke dalam surga. Ini suatu yang gaib. Dan kita semua akan diuji keimanan, keyakinan ini, apakah kita yakin atau tidak. Makanya digambarkan oleh Allah sosok mukmin itu diantaranya dalam surat An-Nur ayat 51. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasul yahkuma bainahum. Sesungguhnya orang-orang beriman, kata Allah, saat Allah dan Rasulnya menetapkan memutuskan satu perkara, di antaranya seperti dalam bab ini, kita akan melihat wajah Allah terang benderang. Maka ucapan orang beriman bukan ragu, hanya satu ucapannya, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami yakin. Kita juga sudah mempelajari di hadis ini yang panjang ini. Nanti yang pertama sekali melewati sirat adalah Nabi kita Muhammad SAW beserta umatnya. Dan saat kita meniti sirat, tidak ada yang berbicara kecuali Rasulullah SAW. Dan saat beliau berbicara cuma satu ucapannya, Allahumma salli, Allahumma salli. Ya Allah, selamatkanlah umat, selamatkanlah umat. Betapa cintanya beliau kepada kita. Beliau berharap tidak ada seorang pun di antara umatnya tergelincir dari sirat itu. Tapi yang jelas mereka yang selamat karena dalam kehidupan mereka penuh dengan amal soleh. Mereka yang selamat, mereka memanfaatkan umur dan waktunya dalam ketaatan di hadapan Allah. Dan ketaatan itu mereka bawa sepanjang hayat hidup mereka. Sebagaimana perintah Allah dalam surah Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu Allah sampai ajal datang menjemput. Adapun mereka yang tidak lolos dari sirat, mereka tidak memanfaatkan kesempatan kehidupan dan mereka ta'abbud beribadah pada Allah. Mereka yang lalai, mereka yang futur, waqad khaba man dassah. Mereka yang mengotori jiwa dan kehidupan mereka dengan kemaksiatan. Qad aflaha man zakka. Hanya orang-orang beruntung, mereka yang suci jiwa, kehidupan mereka dengan ketaatan dan amal-amal saleh. Di hadis bulan lalu sudah kita bacakan, ada di antara azab neraka itu disebut dengan kalabib. Kalabib itu apa?
itu digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti durinya Sa'dan. Di kalangan orang Arab, duri Sa'dan itu sangat dikenal. Duri apabila seorang terpijak atau terpegang dengan duri ini, itu sakit sekali sampai ke tulang dulu. Maka diibaratkan demikian. Saat ditanya, tahukah kalian syauk Sa'dan? Nah ya Rasulullah, kami tahu. Dan kalabib itu, saya lihat dalam syarah itu gambarnya seperti tali pancing yang saling berlawanan. Jadi orang yang melakukan dosa disiksa dengan kalabib ini. Percis kok kita makan kedondong. Saatnya makan ditarik, di kerongkongan ditarik, bisa bayangkan sakitnya. Dan siksa neraka tidak bisa kita bayangkan. Syadidul adab. Bahkan seringan-ringan azab neraka jahanam digambarkan oleh Rasulullah SAW dari Sahih Bukhari. Kena uapnya saja otak seseorang meleleh mendidih. Dan itu azab neraka paling ringan, wa'iyadzubillah. Allah musta'an. Dan itu pun sebagai ulama menjelaskan azab paling ringan itu hanya diberikan Allah untuk Abi Thalib. Di luar Abi Thalib tidak mendapatkan azab ringan. Kenapa Abi Thalib dapat azab paling ringan? Karena ada perjuangan beliau terhadap Islam. Nah, saya dan kita, apa perjuangan kita? Sering orang bertanya, keadaan Palestina, keadaan negeri ini, di mana pertolongan Allah? Bukankah dalam surat Muhammad ayat 7 Allah bersumpah berjanji, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian membantu agama Allah, Allah akan membantu kalian, bahkan Allah akan kokohkan. Maka pertanyaannya, apakah umat Islam di negeri ini dan Islam di dunia sudah menolong agama Allah? Arti menolong agama Allah apa? Sudahkah kita menjalankan syariat Allah, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya? Sebagai contoh, kenapa orang Yahudi sangat menyepelekan umat Islam, kekuatan umat Islam? Salah satu penyebabnya dengan pongah mereka mengatakan, kami tidak pernah takut dengan umat Islam dimanapun mereka berada, selama umat Islam tidak sholat subuhnya sebanyak saat mereka menghadiri ibadah sholat Jumat. Emang sholat subuh itu gak wajib, hanya sholat Jumat yang wajib. Kenapa sholat Jumat di mana-mana penuh sesak? Coba sebutkan saya masjid mana di tanah air yang penuh sesak. Termasuk katanya gerakan sholat subuh di Indonesia itu terinspirasi dari gerakan sholat subuh di Turki. Saya qadarullah belum ketemu dengan Profesor Didin Habibuddin untuk tabain bertanya, karena orang katanya ini adalah tulisan dari Profesor Didin saat beliau ke Turki. Di sana ditemukan ternyata orang Turki menghadiri sholat subuhnya ramai banget, penuh sesak. Saya mau nanya yang pernah ke Turki, Pak Rahim udah ke Turki kan? Pernah ketemu nggak sholat subuh di Turki penuh sesak? Siapa lagi? Coba jawab. Saya dalam rangka terinspirasi katanya gerakan sholat subuh di Turki. Jujur, karena itulah saya tertarik datang ke Turki. Pertama sekali saat itu. Inilah saya 2 kali. Pertama musim dingin, masih husnudzon saya Pak Haji. Ini jangan-jangan orang nggak ke masjid karena lagi kedinginan. Saya juga dingin kan. Tapi karena penasaran, benar gak gerakan sholat subuh itu? Yang sholat 2 orang, 4 orang. Bahkan di Masjid Ankara, di depan masjid ada kakek-kakek sedang mabuk Pak. Sedang mabuk, kita sholat dia mabuk depan masjid. Kakek-kakek, kalau anak muda nggak heran kakek-kakek, kita tabuk tuh orang. Akhirnya penasaran. Oh, jangan-jangan karena musim dingin, jadi orang malas keluar rumah. Kedua, sengaja saya musim panas. Ternyata sama aja. Jadi nggak salah orang Yahudi karena dia tahu. Jangan-jangan dia pelajari Islamologi untuk mencari kelemahan kita. Salah satu kelemahan kita apa? Sholat subuh berjamaah. Karena ada hadis Sahih Bukhari. Kalau kita mampu memakmurkan sholat subuh, Allah turunkan pertolongan.
Dan itu janji Allah, sumpah Allah surah Al-Fajr. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh disaksikan para malaikat. Bisa bayangkan. Jadi gak akan mungkin ada pertolongan Allah. Apa yang terjadi di Palestina? Kalau Allah 2 kali saya ke Palestina. Terlepas ada aturan dari Zionis, dari Yahudi, bahwa yang namanya orang Palestina di bawah usia 40 tidak boleh sholat ke Aqsa. Terlepas dari aturan itu, yang kita lihat azan berkumandang kita ke masjid tergopoh-gopoh, terburu-buru, ya. Dalam artian bukan lari-lari, enggak. Artinya kita yang mengejar jangan sampai ketika takbiratul ihram. Sepanjang jalan menuju Aqsa itu rumah-rumah Palestina. Banyak anak remaja sedang main game. Ada yang sedang main bola malam-malam. Bisa bayangin gimana Allah akan menepati janjinya, intan surullah yang surku. Apalagi Allah menyatakan dalam surah Al-Imran 135, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu sedih, jangan merasa terhina, jangan merasa lemah. Kamu adalah yang terbaik. Kamu tuh punya izzah, punya kemuliaan. Syaratnya apa? In kuntum mu'minin. Jika kamu menjadi orang beriman. Apa syarat orang beriman kata Allah? Dan surah Al-Anfal ayat 2. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Saat disebut nama Allah bergetar hatinya. Ayo jujur. Umat Islam bergetar as-shalatu khairun minan naum atau as-shalatu ala besek. Atau as-shalatu ala besek. Mana lebih banyak yang hadir? Sholat subuh atau saat mauludan? Orang hadir maulud itu karena memang menghadiri sholat atau karena ada besek. Dan saya buat pernyataan pada pendiri undang untuk tabligh akbar. Sengaja saya ingin pancing aja sebenarnya. Ketua panitia bisa nggak saya tabligh akbar jangan habis isya, tapi habis sholat subuh. Apa jawaban ketua panitianya? Nggak ada yang datang Ustaz. Apa masalah besek? Maka amplop saya nggak usah dikasih, gantinya panggil bubur ayam, bubur kacang hijau besok pagi. Kalau ada bubur lain juga boleh panggil. Kalau kurang, insya Allah saya tanggung jawab. Kira-kira yang hadir banyak nggak? Dibanding kalau tabligh akbar habis isya, mana lebih banyak dengan habis subuh? Esensinya sama, tabligh. Esensinya sama Ustaz, mencintai Rasulullah SAW. Tapi kenapa yang hadir nggak sebanyak habis isya? Bahkan kalau tabligh akbar itu kadang-kadang penceramah bisa lebih 2 atau 3. Saya pernah diundang desa Sawarna, yang pernah tahu desa Sawarna, itu pelabuhan itu naik. Tabligh akbar sih di lapangan bola, Pak Jo. Yang hadir seluruh penduduk, penuh lapangan bola. Dan saya penutup, karena Ustadz paling jauh saya penutup. Nggak terasa sejam lebih, sejam setengah saya berdiri panggung, berdiri nggak duduk. Dan terakhir saya tutup. Kalau acara kita yang menghabiskan uang saya yakin ini puluhan juta, mau diridhoi oleh Allah, saya tantang penduduk daerah sini. Mampu nggak sholat subuh besok sebanyak seramai ini? Kalau mampu saya ikhlas, nggak usah dikasih amplop. Yang hadir sholat subuh kita kasih sembako. Selesai acara ternyata ketua panitia kasih saya 1 gepok amplop, isinya 2,5 juta. Berarti kalau seluruh penduduk desa datang kurang nih Pak Zul. Nggak apa-apa, tekor kita transfer. Sholat subuh begitu datang, saya ada 2 teman. Yang hadir cuma 10 orang, 10 orang kurang 3, 1 saya 2 teman, berarti tinggal 7. Ketua panitia, tokoh, penceramah yang pertama nggak ada yang muncul. Alasannya capek Ustaz, kan kita selesai jam 1 malam. Ustaznya ceramah hampir 2 jam. Gitu jawabannya. Stop. Jadi Allah tidak pernah bohong. Kita yang selalu tidak benar menjalankan syariat Allah. Dan Allah sudah siapkan namanya kalabik. Di hadis ini disebutkan ada orang yang terakhir keluar dari neraka. Maka dengan rahmat Allah, orang ini dikeluarkan dari neraka. Kenapa?
dia tetap pernah beribadah pada Allah. Kadang riwayat yang lain, selama ada iman walaupun sebesar biji sawi, orang ini tetap masuk surga. Tapi ingat, dicuci dulu neraka. Dan ingat, sehari neraka 1000 tahun di kehidupan dunia. Dan ingat, azab neraka paling ringan baru kena uap otak seseorang meleleh mendidih. Dan orang yang mendapatkan azab ringan ini masih meminta permohonan, ringankan azabku. Padahal itu azab yang paling ringan. Maka orang yang terakhir keluar dari neraka ini dengan rahmat Allah dikeluarkan atas perintah Allah kepada malaikat. Malaikat dari mana tahu bahwa orang ini adalah orang yang diperintahkan Allah keluarkan dari neraka? Dalam hadis ini disebut min atharis sujud, dari bekas sujud. Orang-orang yang beribadah pada Allah, apalagi orang yang menjaga sholatnya, itu akan kelihatan bekas-bekas sujud min atharis sujud. Wujuhun mubsirah, wajah mereka cerah. Jadi ibu-ibu nggak usah ke salon glowing. Supaya glowing wajah itu apa? Jaga wudu, sholat yang betul, pasti wajah cerah. Jadi kalau ada orang sholat wajahnya kayak jeruk purut, ada yang salah dengan sholat. Ada yang salah dengan cara berwudu, bisa jadi. Karena hadisnya nyata, malaikat tahu yang mana Allah perintahkan diselamatkan terakhir penduduk neraka dimasukkan ke dalam surga. Di hadis ini kata min atharis sujud. Dari hadis inilah kita dapat jawaban. Sholat itu memiliki kedudukan penting dalam Islam. Maka diingat kalau Rasulullah SAW selain as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Sholat itu juga digambarkan oleh Rasulullah SAW sebagai amalan yang pertama nanti dihisab, diaudit di hadapan Allah, sholat. Awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-sholat. Wa in sholat sayyidu amalihi wa in fasadat sayyidu amalihi. Kalau sholat benar, kita benar sholat. Apa ciri-ciri sholat benar? Wudunya udah benar sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau wudu nggak benar, gimana sholat benar? Ini masih ada wudu gaya tendangan si madun. Tahu tendangan si madun, adik-adik? Kanan kiri, kiri kanan. Cara basuh kepala macam gaya anak gaul. Bisa bayangkan. Jadi tingkat wudu aja udah gak sesuai. Belum lagi cara kita sholat. Padahal ada perintah Rasulullah SAW, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Dan siapapun yang melakukan satu ibadah tidak ada tuntunan, nggak sesuai tuntunan, bukan diterima oleh Allah, tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Jelas. Makanya Allah tegaskan di surah Al-Kahfi, surah 18, 103 dan 104. Siapa orang yang paling merugi? Pada orang-orang ini bukan nggak beramal, udah beramal. Kenapa dia paling merugi? Paling merugi malah karena dia beramal tidak sesuai dengan tuntunan. Dia beramal tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka apa kata Allah surah Al-Kahfi 103? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah Muhammad, maukah kami beritahu siapa orang yang rugi amal perbuatannya di dunia? Siapa mereka? Siapa mereka? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'im fil hayati dunya. Mereka yang sia-sia amal perbuatannya di dunia, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Karena mereka merasa yang penting kan baik. Orang ibadah kok dilarang? Orang baca Quran di kuburan kok dilarang? Mana dari larangannya? Orang melakukan ini dan itu dilarang. Mana dari larangannya? Jawabannya apa, Pak? Kalau ada yang bertanya mana dalil larangannya berkaitan ibadah, jawabannya apa? Asal muasal ibadah itu memang terlarang. Masih ingat Pak Ida ini? Harus hafal ini. Al aslu fil ibadah at-tahrim.
Asal muasal ibadah itu terlarang sampai ada dalil yang memerintahkan. Jadi kalau ada yang bertanya mana dalil larangannya, memang asal muasal ibadah terlarang. Yang betul pertanyaannya mana dalil perintahnya. Saya tanya ini, perintah baca Quran di rumah atau di kuburan? Hah? Di rumah. Apa dalilnya? Pokoknya kieu. Zainu buyutakum bil Quran. Hiasilah rumahmu dengan Al-Quran. Bahwa Quran tidak dibaca di kuburan, apa larangannya? La taj'alu buyutakum kubura. Jangan jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan. Apa maknanya? Rumah tidak boleh sunyi senyap seperti kuburan. Rumah harus diterangi dengan amal-amal soleh. Rumah harus disinari dengan bacaan Quran. Apalagi rumahnya yang banyak juri. Perlu sering baca surat apa? Surat yang mengusir jurik, surat apa? Al-Baqarah. Nggak ada surat Yasin, nggak ada. Ya, surah Al-Baqarah, iqra'u surat Al-Baqarah. Fa inna qira'ata tafirus syayatin. Kata Rasulullah SAW, bacalah surah Al-Baqarah karena bacaan surat Al-Baqarah akan mengusir syaitan-syaitan. Jadi jelas, jangan jadikan rumahmu kuburan. Karena kuburan itu tidak ada amalan khusus kecuali apa? Ucapkan salam, doakan si mayit, jadikan pelajaran, selesai. Saya mau nanya, boleh nggak duduk di atas kuburan? Boleh nggak cucurak makan-makan di kuburan? Pasti kalau udah lama-lama di kuburan ujungnya apa? Duduk kan? Dan saya mau nanya, sunnahnya ziarah kubur itu kapan waktunya? Pagi, siang, sore, malam, atau menjelang Ramadan, atau habis sholat Idul Fitri? Malam. Tapi orang ziarah kubur terbanyak kapan? Menjelang Ramadan dan habis sholat Id. Kenapa? Karena saya baru tahu. Bukan baru tahu, udah berapa tahun yang lalu saya dapat jawaban. Kenapa banyak orang ziarah kubur menjelang Ramadan? Karena ada pemahaman, keyakinan selama bulan Ramadan malaikat mungkar dan nakir dikasih cuti oleh Allah. Jadi arwah sendirian, maka dibawa pulang. Kapan malaikat mungkar nakir kembali? Habis sholat Id, maka dikembalikan lagi habis sholat Id, rame-rame ke kuburan. Yang paling parah apa? Makan opor ayam di kuburan. Yang paling parah apa? Ustadz di kuburan suruh baca surat Yasin, yang nyuruhnya selfie. Betul nggak? Ya, terjadi. Jadi gimana intan surullah? Bagaimana Allah akan menolong kita? Kita aja masih jauh dari syariat dan sunnah Rasulnya Muhammad SAW. Pada perintah beliau, man ahya sunnati faqad habbani. Barang siapa menghidupkan sunnahku, mengamalkan sunnahku, dia telah mencintai aku. Wa man habani wa kana fil jannah. Barang siapa mencintai aku, dia berhak bersamaku dalam surga. Qul ummati dakhal jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang enggan. Qalu faman aba ya Rasulullah. Sahabat yang dengar itu heran, nanya, siapa yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala fil jannah wa man asani faqad aba. Yang mengamalkan sunnahku masuk surga bersamaku, yang enggan mengamalkan sunnahku, mereka enggan masuk surga bersamaku. Siapa yang dilarang Allah menikmati air dari telaga Al-Kautsar? Pada sempat Rasulullah SAW bertanya, ya Allah, mereka umatku, kenapa engkau larang menikmati air telaga Al-Kautsar? Digambarkan oleh beliau bejananya itu sebanyak bintang di langit. Digambarkan oleh Rasulullah SAW di Sahih Bukhari, seteguk air kita nikmati dari telaga Al-Kautsar tidak pernah haus selamanya. Tapi ada segolongan umat Muhammad dilarang oleh Allah. Siapa mereka? Muhammad, engkau tidak tahu, sepeninggalan engkau mereka meninggalkan sunnah-sunnah. Mereka dilarang Allah menikmati tegukan air dari telaga Al-Kautsar. Wa iyadzu billah. Kita lanjutkan, ya.
Kemudian di hadis ini gambarkan orang yang terakhir itu ditanya oleh Allah, apa keinginan kamu? Saat dia minta, ya Allah palingkanlah wajahku dari neraka untuk ke surga. Begitu dipalingkan, dia melihat keindahan surga, kenikmatan surgawi, dia minta pada Allah, ya Allah dekatkan aku dengan pintu surga. Apa jawaban Allah? Cuman itu permintaan. Apa jawaban orang ini? Iya ya Allah, demi Allah, demi zat engkau aku berjanji gak akan minta yang lain. Begitu didekatkan pintu surga, dia melihat kenikmatan surga. Apa kata orang ini? Ya Allah, jangan jadikan aku hamba yang binasa, maka masukkan aku ke surga. Tadi minta dekat pintu surga. Begitu melihat keindahan kenikmatan surgawi, dia minta masuk. Dan dia mengatakan dengan ngelesnya, itulah manusia kata Allah. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Lihat surah Al-Kahfi ayat 54. Manusia ini makhluk yang suka ngeles. Begitu dia lihat nikmat surga, ya Allah, jangan jadikan aku hambamu yang binasa, cuman hanya di pintu surga, ya Allah masukkan aku ke surga. Maka Allah ingatkan, fulan, bukankah engkau tadi berjanji nggak minta apapun kecuali didekatkan pintu surga? Sekarang kau minta masuk surga? Tadi jawaban si fulan, ya Allah jangan jadikan aku hambamu yang binasa, dimasukkanlah ke surga. Begitu masuk surga, permintaannya lain lagi. Sampai Allah tertawa dengan hamba. Sampai Allah membiarkan hamba ini meminta apa yang kamu minta, apa angan-angan. Sampai hamba ini berangan-angan sehingga Allah putus angan-angan. Kemudian Allah menyatakan kepada hamba ini saya persingkat ya hadis. Sebelumnya saat kita di sirat, semua kita tuhtafun nas bi'amalihim. Semua kita akan diputuskan perkara sesuai amal kita. Ya, tuhtafun nas bi'amalihim, faminhum mayubaku bi'amalihi. Ada di antara mereka kata Allah lewat hadis ini yang Allah binasakan karena amal perbuatan. Kemudian bagaimana keadaan yang lain? Wa minhum may yukhardalu thumma yanju. Orang-orang yang tadi dibinasakan oleh Allah itu dengan kalabib tadi. Tapi ada juga berdasarkan amal mereka cuma dilukai sedikit-sedikit lewat besi seperti mata pancing tadi, ya. Kemudian Allah selamatkan orang. Dan dia disebut adalah penghuni neraka terakhir tadi. Kemudian gambaran Allah kepada orang ini, fa idza aqbala bihi 'alal jannah ra'a bahjatuha. Orang ini melihat keindahan saat dia didekatkan pada surga, dia melihat keindahan surga. Sakata masya Allah ayyasquta. Hakikatnya nanti di hari kiamat semua kita dibuat Allah terdiam. Bahkan digambarkan oleh Allah dan surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Mulut-mulut kita yang di dunia pandai berbicara, pandai bersilat lidah, pandai berjanji satu dia ingkari, bohong dan sebagainya. Saya perlu ingatkan sedikit di tahun politik, khususnya di grup Alfa. Jangan terlalu baperan mensikapi politik. Karena dalam politik itu ada gium baku. Tidak ada yang abadi kecuali kepentingan. Jadi jangan sampai mencaci maki, hanya berbeda pilihan misalnya atau apa, sampai keluar grup. Nanti yang keluar grup, na'udzubillah, pernah dengar gak berita kriminal Pak Jo? Ada orang dikeluarkan grup oleh adminnya dibunuh, dengar gak Pak Jo? Kan gawat ini. Padahal dalam politik gak ada yang abadi kecuali apa? Kepentingan. Dan terbukti hari ini
5 tahun lalu dia bermusuhan, hari bermesraan dia. Pasang badan malah. 5 tahun kita bela si fulan. Dimanapun kita bicarakan dia, hari ini dia bermesraan dengan orang yang kita anggap zalim lah, inilah, itulah. Yang 5 tahun dia bermesraan, hari ini bermusuhan. Terus ngapain kita baperan? Apalagi mereka 3 orang udah diajak makan siang, dia enak, kita baperan pula. Ayah uai. Tinggal perlu saya ingatkan, pilihlah dengan akal yang sehat, nurani yang bersih. Semoga terpilih. Udah tahu saya. Makanya pas kali udah diberi isyarat oleh Allah. Terpilih pula nomor 1. Jadi kalau khutbah Jumat kan begini tuh isyaratnya. Amin. Coba kan. Kemarin saya khotib Pak Doni di PDAM Cibinong. Udah lengkap itu. Karena ada khotib yang mengangkat kedua tangan itu terlaknat celaka. Sunnahnya angkat tangan begini, ahad. Jadi kok ada khotib di sini 2 tangan, baca hadis tuh Pak. Pertama diingatkan hadis, itu contoh. Dan nggak ada tendensi apapun, memang begitu sunnahnya. Ya, angkat tangan itu kan celaka Pak Herwana. Jadi sunnahnya begitu. Wallahu a'lam. Apakah itu isyarat? Ya, apa itu memang isyarat dari Allah, tinggal kita pandai atau cerdas atau tidak? Nah, ini kembali pada nurani. Ya. Nah, jadi itu gambarannya. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, orang ini minta itu sampai Allah tersenyum karena tadi dia berjanji bersumpah nggak minta apapun kecuali dekatkan diri pada surga. Begitu dia surga minta masuk, udah masuk masih minta ini dan itu, maka Allah tersenyum. Tapi jangan dibayangi Allah tersenyum kayak tersenyum orang yang paling ganteng di muka bumi. Enggak, laisa kamitslihi syai'un. Karena tidak ada seorang pun yang menyerupai Allah. Jangan seperti orang-orang Mu'tazilah, Khawarij, Murji'ah membayangkan yadullah fawqa aydihim, artinya Allah punya tangan, maka tangan Allah seperti ini. Jangan begitu. Ya. Kita lanjut. Jadi Allah sudah sebutkan semua manusia saat di padang mahsyar di hadapan Allah, semua dibuat Allah terdiam, nggak ada yang ngomong. Bahkan yang cuma diberi izin ngomong siapa tadi? Nabi kita Muhammad SAW. Dan apa ucapan beliau? Allahumma sallim, Allahumma sallim. Nggak ada permintaan beliau yang lain. Selamatkan umatku, selamatkan umat. Tapi siapa yang bisa beliau selamatkan? Mereka yang ittiba, mereka yang menghidupkan, mengamalkan sunnah, mereka yang taat pada Allah. Kalau tidak, ini nggak bisa. Karena Allah sudah berjanji dalam surat Ali Imran di ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Apa kata Allah? Jika kamu ingin mendapatkan cinta dariku, ampunan dariku, syaratnya ittiba, amalkan sunnah Rasulku Muhammad SAW. Bahkan tegas-tegas Allah menyebutkan di surah Al-Furqan di ayat 27 sampai dengan ayat 30. Wa yauma ya'udzu dzalimu 'ala yadayhi. Saat orang-orang melakukan kezaliman gigit jari saking nyesalnya. Kenapa penyesalan mereka? Mereka menyesal kenapa saat hidup di dunia nggak ittiba, nggak mengamalkan, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Mereka lebih ikut apa kata kiainya, apa kata gurunya, apa kata tokohnya. Mereka akan gigit jari kata Allah. Lihat nanti surah Al-Furqan di ayat 27 sampai dengan ayat 30. Menyesal. Apa kata Rasulullah SAW? Man raghiba an sunnati falaysa minni. Yang membenci sunnahku, meremehkan sunnahku, bukan umatku, bukan golongan. Terakhir, karena waktu saya sudah mau adzan, ya. Di sini sebutkan, udah adzan. Allahu Akbar.
Ya, kita lanjut. Saat orang ini masukkan fayaqul ya Rabb adkhilil jannah, wahai Tuhanku masukkan aku surga. Fayaqul Allah waihaka ya ibna Adam, bagaimana kamu? Tadi berjanji cuma cukup minta di pintu surga, kemudian sekarang minta masuk surga. Ma aqdaraka alaysa qad u'tita al-juhuda wal mithaqa Allah tas'ala ghairal ladzi u'tita. Bukankah kamu udah bersumpah berjanji enggak akan minta yang lain? Ya, sesuai dengan apa keinginanmu. Apa jawaban hamba ini? Hebatnya siapa? Faqulu ya Rabb la taj'alni ashqa khalqika. Wahai Tuhan, jangan jadikan aku hambamu yang celaka. Fa yadhakallah Subhanahu wa ta'ala minhu, maka Allah tersenyum dengan perbuatan hamba tersebut atau tingkah hamba tersebut. Tsumma yu'dzanu lahu fi dukhul jannah, kemudian Allah mengizinkan orang tersebut masuk surga. Fayaqulu tamanna, maka hai hamba berangan-angan, tamanna. Fayatamanna, maka hamba ini berangan-angan hatta idza inqata'a amniyatu, sampai terputus angan-angannya. Kalau Allah Ta'ala min kaza wa kaza, dari ini ke itu, artinya angan-anganmu dari yang ini tadi minta palingkan wajah dari neraka ke surga, sesudah dipalingkan minta dekatkan ke pintu surga, sudah dekat pintu surga minta masuk surga, ya, maka min kaza wa kaza aqbala yadhkuruhu rabbuhu hatta idza intahat bihi al-amani. Kemudian saat orang ini berhenti dengan angan-angannya, kemudian Allah melanjutkan angan-angan orang ini sambil berkata qala Allah Ta'ala lakadzalika, untukmu seperti itu. Dalam syarah dikatakan orang yang keluar dari neraka terakhir, dia mendapatkan kenikmatan lakadzalika, dia mendapatkan kenikmatan dunia seisinya. Bahkan di sini disebutkan lagi mislu dzalika wa dzalika misluhu wa dzalika wa misluhu ma'ahu. Kemudian dia mendapatkan kenikmatan dunia seluruhnya ditambah dengan dunia yang lain. Jadi bisa bayangkan orang terakhir keluar neraka mendapatkan kenikmatan surga itu diibaratkan dia mendapatkan kenikmatan dunia seluruhnya dan dunia yang lain semisal. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari kata Rasulullah SAW, orang yang masuk surga mendapatkan kenikmatan dunia seluruhnya ditambah 10 kali lipat dunia seluruhnya. Maka rugi sekali sebenarnya kita tertipu oleh kenikmatan dunia yang gak ada apa-apanya dengan akhir. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesuai kesenangan dunia hanya kesenangan yang menipu. Wa gharrul hayatud dunya, tapi Allah juga menggambarkan banyak kita, bisa jadi saya tertipu oleh dunia. Coba jujur,
Kalau kita sudah letih ngejar dunia, amal soleh kita keteteran kan? Pak Heru, lama saya nggak ketemu. I miss you so much. Ya selalu. Saat Pak Heru sibuk dengan dunia, kehilangan nggak banyak amal soleh? Saya nggak tahu makomnya Pak Heru. Saya merasa ini sudah masuk kita Jumadil Ula. Saya ingatkan ya, beda Robil Awal dengan Jumadi. Robi itu muzakkar, maka sesudahnya namanya awal. Robil Awal. Tapi Jumadi ini diistilahkan bahasa Arab dia muannas. Maka bahasa yang benar bukan Jumadil Awal, tapi Jumadil Ula. Yang kedua apa? Jumadil Tsaniyah atau Jumadil Akhirah. Bukan Jumadil Akhir, keliru bahasa. Karena Jumadi itu muannas. Bisa dipahami ya? Hakikatnya demikian. Nah, ini udah Jumadil Ula. Saya baru khatam Quran, tapi ini udah hari yang kelima Jumadil Ula. Itu tadi. Pada targetnya setiap bulan minimal 1 kali khatam Quran. Saya yakin masih banyak bisa mengalahkan saya. Ingat, yang menentukan diri kita di hadapan Allah bukan karena kami ustadz, kami ulama, kami apapun atau kita apapun. Yang menentukan kita di hadapan Allah yang terbaik siapa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi sering saya sampaikan, untuk melucut diri saya, menghinakan diri saya, bapak ibu nggak bisa kalahkan mungkin ustadz dari segi keilmuan, tapi kalahkan kami dari segi amal soleh bapak ibu. Tahajudnya, saum-saum sunnahnya, sholat-sholat sunnah rawatibnya, kalahkan. Karena yang menentukan bukan karena keustadzan dan keulamaan, tapi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hanya ini saya sampaikan, hadis yang panjang sudah saya potong, tapi intinya tadi sampai Allah tertawa melihat seorang hamba mintanya macam-macam, udah bersumpah. Itulah kita hari. Dan apa pernyataan Allah dalam surah Ibrahim ayat 34? Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Betapa banyak permintaan kita telah Allah kabulkan. Allah nyatakan permintaan kita yang telah banyak Allah kabulkan. Benar atau benar? Siapa di masjid ini merasa permintaan banyak ditolak oleh Allah? Kalau ada yang merasa berarti perlu muhasabah. Ada 3 penyebab doa kita ditolak oleh Allah, kata Rasulullah SAW. Al-itham. Pertama, berkaitan banyak dosa dan enggan mohon ampun pada Allah. Orang-orang yang banyak dosa, enggan mohon ampun, jangan mimpi doanya diterima oleh Allah. Yang kedua apa? Qati'us silaturahim, yang memutuskan tali silaturahim. Apapun alasannya, dia duluan ustadz, dia jual, saya beli. Orang qati'us silaturahim, doanya tertolak di depan Allah. Dan yang ketiga siapa? Isti'ajal. Apa isti'ajal? Qada'autu qada'atu lam mustajab. Orang isti'ajal digambarkan oleh Rasulullah SAW saat dia berdoa pingin doanya segera dikabulkan Allah. Aku telah letih ya Allah. Emang siapa kita? Nabi Ibrahim minta anak aja puluhan tahun baru Allah beri kabar gembira. Fabasyarna bi ghulamin halim. Nabi Ayub diuji Allah penyakit berapa tahun baru sembuh? 18 tahun. Datang kita baru diuji setahun 2 tahun ngeluh. Kapan doaku kau kabulkan? Makin kita ngeluh dengan doa kita, apa kata Rasulullah SAW? Ini doa istijab, makin jauh Allah kabulkan doa. Maka kita yakin, saya yakin semua kita termasuk diri saya, terlalu banyak doa kita panjatkan di hadapan Allah, Allah kabulkan. Yang gak dikabulkan hanya sedikit. Dan yang sedikit itu bisa Allah kabulkan nanti di hari kiamat, bisa Allah tunda, hanya Allah yang tahu yang terbaik. Apa kata Allah di surah Ibrahim 34? Wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha. Jika engkau menghitung nikmat hamba-hambaku, tidak ada seorang pun yang mampu menghitung. Kenapa? Terlalu banyak nikmat Allah. Tapi Allah menjelaskan siapa manusia ini, bagaimana sifat watak manusia ini. Lihat surat Ibrahim ayat 34, Allah tutup, innal insana ladzalumun kafar. Sungguh manusia ini makhluk yang sangat zalim dan tidak pernah bersyukur. Kita ini selama hidup banyak bersyukur atau banyak mengeluh?
Makin tua diri kita banyak bersyukur atau banyak mengeluh? Ada yang membantah pernyataan Allah, survei Allah, qalilan ma yashkurun. Sedikit sekali manusia pandai bersyukur. Surat apa itu? Ya surat Al-Mulk kita baca setiap malam. Qalilan ma yashkurun. Ini survei Allah. Bukan survei ece-ece, barometer, dometer, apa-apa tuh. Pada wani piro semua tuh. Allah nggak bisa wani piro. Jadi qalilan ma yashkurun, ayo saya mengajak diri saya dan kita semua, ayo berjuang menjadi hamba Allah yang sedikit itu termasuk kita yang pandai bersyukur. Bukan pandai mengeluh. Dulu panas banget ya, kemarau. Begitu hujan ngeluh juga, hujan melulu ya. Terus dikasih apa? Salju. Dipikir turun salju enak kali. Saya bawa sirup marjan ke Uluda. Musim salju Pak Jo. Saya pikir wah ini tinggal pakai sirup marjan, tinggal tambah es. Boro-boro sampai sana menggigil ya. Nggak kepikiran itu. Ya ada pikiran toilet mau beser mulu. Allahu a'lam bishawab. Nasrullah fatul qarib fastabiqul khairat. Kita tutup dengan doa kafaraah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah jauhkan kita dari azab neraka, Allah masukkan kita ke surga, Allah pertemukan kita jamaah falah di surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah beri pemimpin yang amanah dan kredibel sehingga bangsa ini tegak di mata orang lain. Amin ya rabbal alamin. Ini amin yang tulus nih. Gitu, jangan amin tendensinya lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.